Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Prasetyo. Di sini saya akan membuat tugas untuk kebutuhan Prawas Pemasaran Internasional. Nah, jadi materi yang saya akan bahas itu adalah pemasaran internasional dan revolusi digital dalam pemasaran. Yang mana materi pertama itu ada pemasaran global. Nah, pemasaran global itu bukan hanya menjual barang ke luar negeri, tapi itu juga memerlukan otak dan empati. Jadi kalau perusahaan itu harus paham kalau di setiap wilayah itu kebiasaan dari manusianya itu berbeda-beda, mulai dari budaya, cara berpikir, dan kebiasaannya. Nah, biasanya pesan yang disampaikan juga pasti akan berbeda-beda tergantung wilayahnya. Pesan yang berasal di satu tempat bisa aja jadi gagal di tempat lainnya. Nah, jadi satu iklan untuk semua dunia itu biasanya sedikit mustahil untuk dilakukan. Nah, memasuki era digital ini, media sosial, marketplace, dan mesin pencari bikin perusahaan bisa ngobrol langsung dengan konsumen lintas negara tanpa harus menunggu lama. Peran dari data, big data, dan AI sendiri itu membantu perusahaan untuk membaca tren yang beredar, kebiasaan belanja, dan preferensi dari konsumen. Nah, pemasaran global itu juga membantu soal bertahan hidup. Kalau satu pasar lagi lesu, pasar lain bisa jadi penyangga. Tapi konsumen yang sekarang kan juga dimakan kritis. Nah, biasanya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, etika, dan tanggung jawab sosial itu membuat mereka jadi lebih dipercaya dan mudah disukai oleh konsumen mereka. Nah, jadi perusahaan itu harus main adaptif terhadap budaya lokal, tetap punya sikap soal keberlanjutan. Nah, di arena global yang bertahan itu bukan siapa yang paling kuat, tapi yang paling peka terhadap budaya itu sendiri. Selanjutnya ada revolusi industri. Nah, revolusi industri sendiri ini tuh yang mana manusia itu sebenarnya jadi malas tapi juga membuatnya semakin pintar. Nah, kayak dari era 1.0 itu mesin mulai menggantikan tenaga otot, lanjut ke 2.0 itu bikin itu ketika listrik ada dan bikin produksi massal jadi mengemput. Lalu ada 3.0 yang membuat komputer dan internet mulai mengambil alih kerja. Nah, di era kita sekarang 4.0 itu mesin, data, dan AI robot saling mempermudah kita dalam pekerjaan. Nah, sebenarnya ya dari era kita ini sendiri itu pekerjaan jadi lebih efisien, tapi minusnya banyak peran manusia yang tergantikan. Nah, berbarengan dengan ini, bisnis digital sendiri malah menjamur. Produknya nggak harus punya bentuk fisik, jadi kayak bisa ada e-book, musik, video, dan software bisa dijual tanpa perlu fisik dan tanpa ribet tentunya ya. Nah, layanannya juga ikut berubah, ada website, aplikasi, SEO bukan lagi pelengkap, tapi kebutuhan hidup bisnis yang ada di dunia serba online ini. Nah, dampaknya itu terasa di mana-mana. Contohnya kayak urusan bank itu bisa kelar lewat HP, urusan dokter bisa lewat website yang disediakan. Nah, intinya di zaman digitalisasi ini sendiri semuanya jadi serba simpel dan ringkas. Ini cara hidup yang baru di era kita sekarang. Karena ada konvergensi. Konvergensi itu momen ketika teknologi, media, dan pasar global melebur jadi satu. Nah, efeknya di pasar global ini sendiri membuat cara kerja dunia itu berubah. Jangkauan makin luas, biaya makin hemat, dan batas antar industri itu jadi makin tipis. Nah, contoh yang bisa kita lihat sekarang itu adalah smartphone ini sendiri. Nah, dulunya itu alat komunikasi, radio, itu berbeda-beda. Tapi dengan satu alat ini sekarang, alat komunikasi, dompet, TV, kamera, dan lain-lainnya itu jadi dipermudah dari jadi satu alat ini sendiri. Nah, kalau konsumsi sendiri juga jadi berubah. Orang sekarang nggak lagi mikir tentang harus beli ini itu ke tempatnya secara langsung. Sekarang bisa lewat smartphone ini. Nah, di level bisnis, konvergensi ini melahirkan model lintas sektor, media jualan, medsos jadi toko, platform digital merangkap jadi pasar global. Buat pemasaran internasional tentu saja ini sangat berguna. Yang satu platform bisa membuat kita tembus ke banyak negara cepat dan relatif murah. Tapi tentu saja ada harga yang harus dibayar. Kayak data konsumen jadi harta karun sekaligus titik lawannya. Salah kelola saja bisa membuat konsumen jadi tidak percaya lagi terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, intinya ini konvergensi bukan hanya tentang tren, ini kayak fondasi dunia yang saling terhubung. Nah, perusahaan yang paham itu biasanya akan bisa bertahan, tapi yang sulit untuk memahami konvergensi sendiri itu bisa hilang secara perlahan-lahan. Ada jaringan dan gangguan teknologi. Nah, perusahaan itu hidup di jaringan nilai. Yang mana ini tuh kayak aturan tidak tertulis
di pasar internasional. Nah, di satu industri bisa ada banyak versi nilai, contohnya laptop. Nah, dulu mungkin komputer itu sangat besar. Nah, tapi di zaman yang sekarang, laptop itu sekarang justru tipis, ringan, dan hemat baterai. Perusahaan yang besar biasanya main di kemampuan mereka. Seperti kayak perusahaan teknologi, walaupun dulu terlihat jadul, sekarang mereka akan mengembangkan potensi mereka ke tingkat yang lebih maju. Seperti produk mereka makin bagus, makin cepat, makin efisien, itu membuat perusahaan mereka akan menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Nah, beda dengan perusahaan yang baru datang. Nah, mereka ini gak kayak perusahaan sebelumnya yang mana itu mengembangkan potensi yang sudah ada. Nah, perusahaan baru ini biasanya kan membuat teknologi yang lebih baru, inovasi yang lebih baru. Mereka datang dengan teknologi yang lebih disruptif, bukan untuk menyempurnakan produk yang sudah lama, tapi malah membuat pasar heboh dengan produk itu sendiri. Nah, biasanya perusahaan seperti itu tuh memiliki ritme yang biasanya awal tuh diremehkan. Nah, tapi seiring jalannya waktu, malah bisa mereka membuat pasar yang baru. Nah, simpelnya tuh kayak inovasi itu sendiri tuh soal pilihan. Mau kamu ada di zona nyaman atau berani keluar dan menantang pasar itu sendiri. Nah, selanjutnya ada e-commerce global. Nah, di perkembangan teknologi sekarang ini benar-benar mengubah wajah dari e-commerce itu sendiri. Nah, hanya dengan menggunakan smartphone saja, kita bisa melakukan belanja di mana saja, cepat dan fleksibel. Nah, beberapa inovasi sendiri itu membuat pengalaman belanja yang dulu dari tradisional menjadi digital. Pengalamannya makin interaktif, jarak antar penjual dan pembeli semakin tipis, terus transaksi digital pun lebih melonjak tanpa membuat konsumen berpikir untuk 2 kali. Nah, di balik layarnya sendiri ada blockchain yang mulai merapikan kacauan rantai pasoknya. Kayak seperti transparansi meningkat, terus transaksi lebih mudah dan aman, dan tentu saja ini akan membuat efisiensi naik, biaya distribusi turun, dan konsumen dapat harga yang lebih masuk akal. Nah, sementara itu ada AI dan machine learning yang membuat e-commerce jadi merasa kita lebih dikenal. Seperti kayak saat kita mau belanja itu rekomendasi produk itu disesuaikan dengan preferensi kita, terus kebiasaan, bahkan sesuatu terkecil sekalipun bisa kita temui. Nah, didukung marketplace besar yang terus tumbuh, ini penjual mendapat akses pasar yang lebih luas, stok lebih terkontrol, dan pengiriman makin gesit. Nah, belanja online kini bukan sekedar transaksi aja, tapi kayak sistem yang belajar, mengamati, dan pelan-pelan mempengaruhi keputusan pembelian kita sendiri. Terus yang terakhir itu ada hal penting yang harus kita perhatikan dalam revolusi industri dan pemasaran global. Nah, dalam satu dekade terakhir, digitalisasi dan internet membongkar total cara kerja pemasaran global. Perusahaan kini bisa menjangkau konsumen lintas benua lewat media sosial dan e-commerce dengan komunikasi yang serba cepat, real time, personal, dan interaktif. Jadi sekarang itu jarak geografinya sudah tidak terpengaruhi lagi karena ada internet ini sendiri. Nah, pemasaran berbasis data dan AI tadi itu mempercepat analisis perusahaan untuk membantu membaca pola konsumen, memetakan tren, dan prediksi perilaku konsumen dengan presisi yang nyaris menyeramkan. Strategi pemasaran pun jadi lebih tepat, efisien, dan kompetitif. Nah, Internet of Things sendiri ini ikut memperluas arena pasarnya. Produk tak lagi benda pasif, tapi juga benda-benda yang yang seperti berbentuk digital. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti ada game, video, musik sendiri itu. Nah, terus e-commerce ini tampil sebagai mesin utama di pemasaran global. Didukung oleh pembayaran digital, uang virtual, dan blockchain, transaksi lintas negara menjadi lebih cepat, aman, dan minim gesekan. Namun di saat yang sama, konsumen global jadi makin kritis. Isu sosial dan lingkungan bukan lagi soal pemanis saja, tapi sekarang jadi standar moral dari perusahaan itu sendiri. Karena itu pemasaran masa kini bukan hanya soal inovasi doang, biasanya juga harus mempertimbangkan soal keberlanjutan itu sendiri. Dan disinilah biasanya kepercayaan itu dibangun dan daya saing jangka panjang ditentukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang jelas katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.